Buat Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GPIB Siloam Pontianak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali memasuki dan membuka kembali gedung gereja kita untuk beribadah di hari Minggu pada bulan Juli tahun 2020. Adapun untuk memasuki tatanan kenormalan yang baru, perlu mempersiapkan diri kita dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan arahan pemerintah, arahan Majelis Sinode GPIB untuk protokoler kesehatan ataupun protokoler dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak atau merupakan kewajiban warga jemaat GPIB Siloam Pontianak. Yang pertama, untuk kita ketahui bersama, hanya usia dari 17 tahun sampai 50 tahun adalah usia yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di GPIB Siloam Pontianak. Khusus bagi para presbiter yang bertugas dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, untuk anak-anak, pelayanan anak maupun persekutuan teruna PAPT, juga perhatian bagi ibu hamil dan ibu menyusui serta warga jemaat yang mempunyai penyakit bawaan beresiko tinggi terpapar COVID-19 seperti demam, batuk, flu, pilek, bahkan juga penyakit yang berkenaan dengan kelemahan imunitas tubuh, penyakit kanker, penyakit jantung, diabetes maupun juga tekanan darah tinggi, disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring atau secara online. Yang ketiga, tubuh dalam kondisi sehat, hanya suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja. Jika pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, jemaat diminta untuk pulang dan beribadah dari rumah. Juga berlaku bagi para presbiter yang bertugas. Yang keempat, warga jemaat wajib menggunakan masker. Baik masker yang kita lihat ini secara medis, masker medis, maupun juga masker kain atau tambahan face shield seperti ini. Selama mengikuti kegiatan peribadahan, presbiter yang bertugas wajib menggunakan masker dan face shield. Yang kelima, wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan ikuti garis antri untuk mencuci tangan, sehingga tidak nampak kita berkerumun secara bergantian, kita tertib. Tidak diperkenankan juga kontak fisik, itu yang keenam, seperti bersalaman atau berjabat tangan, bahkan berpelukan. Gunakan salam secara namaste. Kita kepalkan tangan seperti ini. Dapat menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri sambil sedikit membungkuk. Yang ketujuh, wajib juga bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah untuk mengisi buku kehadiran ibadah atau scan secara QR formulir kehadiran ibadah dan wajib diisi semua. Data ini diperlukan untuk kontak tracing jika diperlukan di kemudian hari. Yang kedelapan, wajib duduk sesuai nomor tempat duduk yang sudah diberikan oleh Satgas. Tidak diperkenankan bertukar nomor atau pindah tempat duduk. Dimohon menjaga jarak dalam ruang ibadah minimal 1 meter, jangan berdekatan. Yang kesembilan, membawa botol minuman sendiri, termasuk Alkitab. Hindari untuk saling meminjamkan barang-barang. Yang ke-10, menghindari
berdiam lama di area gedung gereja bersama-sama selain pada waktu peribadahan berlangsung. Selalu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan tatanan yang diberlakukan. Demikian beberapa hal yang menjadi kewajiban warga jemaat GPB Siloam Pontianak untuk kita mengikuti dalam kepatuhan, dalam kesetiaan, sampai terus kita bergumul dalam doa agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kita berdoa untuk setiap instansi yang terkait dalam menangani percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini, dan doa kita semua, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan Roh Kudus yang menyertai gereja akan memberkati dan membuat pandemi ini segera berlalu dan kita kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Sekian arahan dan penegasan dari saya sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Siloam Pontianak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Selpiana Sampau. Sebelum kita masuk ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur di hati umat-Mu, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Ulang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
2 Samuel pasal 22 ayat 50 yang menjadi nas pembimbing, demikian bunyinya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya dikelam, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersilahkan vokal grup Pelkat PKP Siloam untuk memuliakan nama Tuhan.
Saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Saudara-saudara, kehidupan orang percaya yang diperhadapkan dengan berbagai rintangan ataupun tantangan sebagai saksi Kristus tidak hanya terjadi pada saat ini, tetapi juga terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus. Kota Korintus, saudara-saudara, sangat strategis karena memiliki dua pelabuhan. Sebelah utara kota Korintus dan sebelah timur, saudara-saudara, yang menguasai persimpangan internasional, yaitu penghubung perdagangan antara barat dan timur. Dan kota ini, saudara-saudara, sangat mengendalikan perdagangan di darat antara udara dan selatan, di laut antara timur dan barat. Dan saudara-saudara, karena itulah kota Korintus
sangat berkembang menjadi sebuah kota perdagangan yang cenderung menghasilkan berbagai barang mewah maupun berbagai karya seni yang indah. Di sisi lain, kota juga ini terkenal dengan kebejatan moralnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kehidupan masyarakat Korintus yang penuh dengan berbagai kebejatan dan kejahatan moral menjadi suatu tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat Korintus. Di sisi lain, konteks masyarakat kota Korintus sangat beragam, dan juga saudara-saudara, konteks masyarakat dan juga saudara-saudara sangat mempengaruhi kehidupan persekutuan jemaat. Dan saudara-saudara, karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus dalam rangka membantu jemaat menyikapi berbagai masalah, berbagai pergumulan yang dihadapi jemaat. Surat ini saudara-saudara secara khusus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan. Tujuannya saudara-saudara agar jemaat dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya pada Yesus Kristus. Jadi secara tidak langsung surat 1 Korintus ini merupakan bagian dari usaha penggembalaan Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku yang kekasih, surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 ini merupakan teks yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini tidak hanya sekedar pemberian salam, tetapi di dalamnya mengandung sebuah pesan yang sangat bermakna khususnya bagi kehidupan jemaat Korintus. Dan di dalamnya saudara-saudara mau menyatakan sebuah pernyataan sekaligus hendak mengukuhkan, memberitahukan bahwa tugas yang akan dijalankan merupakan sebuah penugasan ilahi. Dan selanjutnya saudara-saudara, pada ayat yang kedua Paulus menyampaikan sapaan salam yang disampaikan oleh Paulus juga mengandung sebuah makna yang sangat dalam, sekaligus peringatan bagi jemaat Korintus agar jemaat ini menyadari status mereka yang merupakan milik Allah, karena mereka telah dikuduskan melalui karya Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan ini hendak mengingatkan kita kembali beberapa hal saudara-saudara. Pertama, bahwa karya keselamatan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia telah membawa status manusia sebagai milik Allah yang sudah dikuduskan. Dan yang kedua saudara-saudara, kesadaran akan status sebagai milik Allah harus senantiasa membuat orang percaya bersyukur. Tidak hanya itu, dan selalu berjuang untuk hidup di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sebagai saksi Kristus. Yang ketiga saudara-saudara, kasih karunia Allah melalui karya keselamatan dalam Yesus Kristus menganugerahkan berbagai kekayaan karunia bagi semua orang percaya. Dan kekayaan karunia yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan orang percaya tentunya mengandung sebuah pemberian tugas untuk apa? Untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua manusia lewat
setiap karunia yang dimiliki. Yang keempat, saudara-saudara, menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus tekun dijalankan sepanjang kehidupan orang percaya, bahkan sampai Kristus datang kembali. Yang kelima, saudara-saudara, di dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, kita akan bertemu dengan berbagai tantangan, berjumpa dengan berbagai kesulitan. Tetapi tantangan kesulitan itu tidak membuat orang percaya harus takut, tidak membuat kita harus putus asa atau menyerah. Mengapa, saudara-saudara? Karena Yesus Kristus yang mengutus kita untuk menjadi saksinya, Dia akan setia menyertai. Dia bahkan memberikan kepada saudara-saudara dan saya kekuatan di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus selalu bersyukur untuk setiap pelayanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membawa Rasul Paulus memiliki kekuatan, bahkan kemampuan untuk tetap setia melayani Yesus meskipun di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Bahkan di tengah berbagai tantangan dan rintangan yang ada, ia mampu memberikan semangat, ia mampu memberikan dorongan, ia mampu memberikan nasihat, ia mampu memberikan motivasi bagi jemaat Korintus yang sedang mengalami pergumulan, agar jemaat Korintus tetap setia dalam menjalankan tugasnya sebagai saksi Kristus. Karya keselamatan Yesus mengandung sebuah pemberian bahwa tugas untuk meneruskan karya Allah itu bagi semua orang. Dan tugas itu, saudara-saudara, harus dilihat sebagai suatu anugerah, bukan sebagai suatu beban. Karena itu tugas sebagai saksi Kristus harus senantiasa membawa orang untuk mengucap syukur, untuk bersyukur. Mengapa, saudara-saudara? Karena rasa syukur akan membantu setiap orang percaya, pertama, untuk menemukan kekuatan di tengah berbagai tantangan dan rintangan. Dan yang kedua, rasa syukur itu membantu setiap orang percaya untuk tidak mudah mengeluh di berbagai tantangan rintangan yang ada. Dan yang ketiga, rasa syukur akan membantu setiap orang percaya untuk menemukan makna kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan. Dengan kata lain, saudara-saudara, rasa syukur mampu membuat setiap orang percaya melewati berbagai tantangan dan rintangan di tengah-tengah tugas pelayanan sebagai saksi Kristus. Menjadi perenungan kita kembali sebagai orang percaya. Sudahkah kita bersyukur untuk setiap tugas pelayanan sebagai saksi Kristus yang sudah dipercayakan kepada kita? Sudahkah tugas pelayanan sebagai saksi Kristus kita jalankan dengan setia? Jika tugas pelayanan sebagai saksi Kristus belum dijalankan dengan setia, maka marilah kita menyadari bahwa kita belum bersyukur terhadap tugas yang Tuhan Yesus percayakan. Saudara-saudara, hari ini kita kembali diajak bersyukur atas pertambahan usia pelayanan kategorial kaum bapak, Pelkat PKB GPIB. Pertambahan usia ini menjadi titik perhentian sejenak bagi kaum bapak
di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang ada. Untuk kita kembali merenungkan, apakah sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan, kaum bapa sudah mensyukurinya setiap pelayanan sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan? Jawaban dari pertanyaan perenungan ini dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan nyata. Sudahkah persekutuan kaum bapa GPB senantiasa membawa terang Kristus bagi keluarga, bagi persekutuan, dan masyarakat dimanapun? Jika sudah, saudara-saudara, maka hal ini merupakan bukti nyata bahwa persekutuan kaum bapa GPIB senantiasa bersyukur atas setiap pelayanan sebagai saksi Kristus dalam hidupnya. Karena rasa syukur akan membuat setiap orang percaya untuk tetap berani, untuk tetap setia menjadi saksi Kristus di tengah situasi dan dalam kondisi apapun. Di sisi lain, saudara-saudara, pertambahan usia Pelkat PKB GPIB juga menjadi titik perhentian bagi kaum ibu maupun anak-anak. Apakah kita senantiasa mendukung karya layan para kaum bapa sebagai saksi Kristus? Dukungan yang diberikan kepada kaum bapa dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus merupakan bagian dari wujud menjalankan tugas saksi Kristus, merupakan bagian dari wujud rasa syukur dan kesadaran kita bersama, baik selaku gereja, untuk menerima dan menjalankan tugas pelayanan sebagai saksi Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, bersyukur atas setiap pelayanan sebagai saksi Kristus yang dipercayakan kepada saudara-saudara dan saya merupakan hal penting. Memang ini tidak mudah, tetapi akan menjadi mudah ketika kita melakukan langkah-langkah. Pertama, ingatlah selalu akan kebaikan Allah yang telah lebih dahulu melayani kita dan menganugerahkan karya keselamatan dalam hidup melalui Yesus Kristus. Yang kedua, ingatlah selalu bahwa sukacita atas anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwa pelayanan sebagai saksi Kristus akan membantu kita menemukan kekuatan, bahkan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, teruslah berjuang untuk selalu bersyukur atas setiap pelayanan menjadi saksi Kristus, sehingga kita bisa tetap berani untuk setia dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai saksi Kristus sampai Kristus datang kembali. Selamat ulang tahun Pelkat PKB, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menyanyi bersama di dalam Gita Bakti 246 bait 1. Di antara bangsa-bangsa
kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, agar menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh dikuatkan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar bersama, Engkau materaikan dalam hati kami yang paling dalam, agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Terlebih kami bersyukur ketika Tuhan mempercayakan kami terlibat dalam tugas pelayanan. Kami percaya sekalipun ada tantangan, tapi ketika berjalan bersama dengan Engkau, Engkau sendiri ya Bapa yang memberikan solusi yang baik manakala kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan. Kami akan terus bersaksi melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Tuhan tahu apa yang sedang kami gumuli dan hadapi. Berkati pergumulan kami, baik dalam tugas pekerjaan, baik juga dalam tugas panggilan pelayanan, maupun juga dalam pergumulan pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang sedang kami gumuli dan alami. Berkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Kami teringat bagi anak kekasih Yosua Sianturi yang saat ini dalam pemulihan, yang sedang dirawat di rumah sakit Untan. Tuhan, kiranya Engkau berkati anak kekasih kami, dan siapa saja yang bergumul dengan sakit penyakitnya, mari Bapa, Engkau datang sebagai tabib yang agung. Engkau alirkan kasih karunia-Mu, Engkau alirkan kuasa dan kesembuhan-Mu. Kami hanya memohon dan minta dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit. Sehingga ya Bapa, mereka kembali boleh beraktivitas, terutama kembali boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati jemaat-Mu, mereka yang bergumul, baik dalam pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati.
dalam situasi pandemik ini kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik dan kami akan tetap bersyukur karena kami tahu Tuhan Allah kami Allah yang baik. Engkau juga memberkati para janda, duda, yatim piatu dan fakir miskin, mereka yang mengalami musibah dan bencana-bencana, mereka yang berada di emper-emper jalanan, mereka yang tidak punya siapa-siapa. Tuhan, kiranya Engkau tolong umat-Mu, berkati mereka. Kami percaya di dalam Engkau ada jawaban yang baik. Untuk itu Bapa, kami serahkan pergumulan mereka dalam tangan-Mu. Memberkati juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka tersebar dan berada. Engkau berkati, berikan orang tua kami kesehatan yang baik, tuntun dan bimbing mereka, cukupkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Engkau lindungi mereka, sehat-sehatkan mereka, seperti dalam firman-Mu katakan, bahwa sampai pada masa tua mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati pergumulan gereja-Mu di seluruh muka bumi, gereja dengan berbagai pergumulan dan permasalahannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati gereja GPIB Siloam di tempat ini, Engkau berkati semua kami yang melayani Engkau, baik itu koster, satpam, baik itu karyawan kantor, baik itu diaken, penatua maupun para pendeta. Ya Bapa, bawa kami di dalam kebersamaan-Mu, bawa kami di dalam kerendahan hati-Mu, bawa kami di dalam rasa syukur-Mu, sehingga setiap tugas panggilan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami semua, biarlah kami dapat jalankan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih Tuhan tahu apa yang sedang digumuli jemaat Siloam tempat ini, ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkannya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk saat ini kami bersyukur di mana Pelkat PKB boleh bersuka cita, di mana Tuhan sudah menambahkan setahun usia. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan dalam tugas pelayanan yang boleh dilaksanakan. Kiranya Bapa, Engkau terus memberkati Pelkat PKB, baik pengurus maupun anggota. Biarlah kaum Bapa tetap semangat dalam menjadi saksi Kristus, sekalipun berhadapan dengan berbagai tantangan, namun kami bersyukur karena Tuhan memberkati, menyertai para kaum bapa di dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Terima kasih buat anugerah yang Engkau sudah percayakan, khususnya kepada Pelkat PKB. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pergumulan bangsa negara kami. Engkau berkati mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai dimanapun umat-Mu bertugas di pelosok terpencil sekalipun. Engkau berkati Bapa, terlebih Engkau tahu apa yang sedang digumuli bangsa kami. Kiranya Engkau jaga lindungi bangsa kami, teristimewa para pemimpin bangsa, karuniakan roh hikmat-Mu, takut akan Tuhan, sehingga mereka dalam menjalankan kepemimpinan, mereka dapat jalankan dengan baik. Walaupun dalam situasi pandemik yang masih saat ini berlangsung, namun kami tetap bersyukur karena kami tetap imani suatu saat semua akan berakhir seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, terima kasih beri kesempatan bagi bangsa Indonesia ini juga mengalami hujan pertobatan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan menjawab doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab Mazmur 225 ayat yang ke-10 yang menyatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Kami mohon perhatian dari warga jemaat untuk mendengarkan Warta Jemaat hari ini Minggu 12 Juli 2020. Duka cita telah dimuliakan Bapa di surga Arya Yuda Trisan, putra dari Bapak Wahyu Widodo, sektor Sungai Bangkong, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu, 8 Juli 2020 di Pemakaman Kristen Sungai Kakap. Majelis dan warga GPIB Jemaat Siloam Pontianak turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah-ibadah masih akan tetap dilaksanakan secara online.
Dan untuk operasional kantor Majelis Jemaat mulai tanggal 23 Juni 2020, jam kerja sudah normal kembali. Dari hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita menyanyi Gita Bakti 78 bait pertama. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.